Gaspol lagi bosku, bab 55-56. CEO dingin dan gadis malang. Sean terkekeh melihat sang istri yang tiba-tiba tak mau mandi. Dia menggendong tubuh sang istri lalu meletakkan di atas tempat tidur dengan hati-hati. Anaya belum mau melepaskan pelukannya di tubuh Sean. Wanita hamil itu masih menghirup aroma tubuh sang suami, yang begitu menenangkan dan mampu membuat rasa mualnya hilang. Sayang, aku mandi dulu ya, ucap Sean berusaha melerai pelukan Anaya. Gak usah mas, kamu udah harum kok, jawab Anaya mengendus dada bidang Sean. Harum dari mananya sayang? Badan aku lengket begini, ujar Sean. Gak usah mas, kekeh Anaya. Aku ada meeting pagi ini my hubby, jadi aku harus mandi, ujar Sean dengan lembut agar sang istri mau melepaskan pelukannya. Ya udah. Ketus Anaya melepaskan pelukannya lalu tidur membelakangi suaminya. Sean mengusap wajahnya dengan kasar. Entah apa yang terjadi dengan istrinya itu yang tiba-tiba tak mau lepas darinya. Sayang ayo kita mandi bersama, katanya hari ini mau ngampus. Masa istri cantikku nggak mandi pergi ke kampus, bujuk Sean. Anaya hanya diam saja tak menggubris ucapan suaminya. Hatinya masih kesal karena Sean memintanya untuk melepaskan pelukannya. Sayang, hening. Sean memilih untuk memasuki kamar mandi guna membersihkan tubuhnya. Ia tak mau terlambat karena meeting kali ini berpengaruh besar pada perusahaan. Biarlah Anaya merajuk dulu nanti juga akan baikan sendiri begitulah pikiran Sean. Setelah Sean menghilang dari balik pintu Anaya menatap pintu kamar mandi itu dengan tatapan tak suka. Tapi ia sadar tak boleh keterlaluan dengan Sean melarangnya mandi. Entah kenapa ia suka aroma tubuh Sean yang sedang berkeringat. Anaya bangkit dari tidurnya, mengambilkan pakaian kerja sang suami di ruang ganti dan meletakkannya di atas tempat tidur. Lalu wanita itu menuju lantai 2 mengambilkan sarapan untuk Sean, karena ia tahu suaminya itu sudah hampir terlambat pergi ke kantor. Sean menyudahi ritual mandinya dan melangkah keluar. Matanya memindai seluruh kamar tapi ia tak menemukan keberadaan sang istri. Tatapannya berhenti di B1 Birran, yang terdapat baju kerja lengkap dengan. Pria itu sedikit panik, karena sang istri tak kunjung kembali setelah ia selesai memakai baju. La segera menyambar dompet dan kunci mobilnya. La yakin istrinya itu berada di lantai bawah. Namun baru saja ia akan membuka pintu Anaya lebih dulu masuk membawa nampan berisi sarapan. Sayang apa yang kamu lakukan, pekik Sean segera mengambil nampan, berisi sarapan itu dari kedua tangan sang istri dan meletakkannya di atas nakas. Aku mengambilkanmu sarapan mas, jawab Anaya. Aku bisa sendiri sayang, ingat kamu sedang hamil tidak boleh melakukan pekerjaan berat, ujar Sean mendudukan sang istri di atas pangkuannya. Tapi membawa sarapan tadi bukanlah pekerjaan berat mas, jawab Anaya tanpa merasa bersalah. Aku gak mau tahu ini terakhir kali kamu melakukan pekerjaan rumah, tegas Sean. Ayo makan sarapan kamu mas. Kamu hampir terlambat, ujar Anaya berusaha turun dari pangkuan sang suami mengambilkan sarapan untuk Sean yang berada di atas nakas. Seperti ini sebentar saja sayang, lirih Sean menyembunyikan wajahnya di ceruk Lex. Sang istri lalu menghirup aroma yang membuatnya tenang dari tubuh Anaya. Anaya tersenyum tipis melihat kelakuan Sean yang begitu manja padanya. Ayo mas. Kamu bisa telat, rengek Anaya. Mood booster buat aku mana? Tanya Sean. Hah? Sean menarik tengkuk Anaya lalu melu asterisk B1 bir sang istri dengan begitu lembut. B1 bir kamu manis sayang. Bikin aku cahendu,
bisik Sean lalu mengusap B1 bir sang istri, yang membengkak akibat ulahnya. Kedua pipi Anaya memerah akibat ucapan sang suami. Cantik. Apa? Kamu cantik Anaya? Sangat cantik, membuat aku makin tergila-gila sama kamu, ucap Sean menatap kedua manik sang istri dengan tatapan penuh cinta. Mas, aku belum mandi. Cantik dari mananya coba, keke Anaya. Kamu tahu gak kehamilan kamu membuat aura kecantikan kamu bertambah, dan tentunya makin XX, bisik Sean mengecop pipi mulus sang istri. Anaya segera turun dari perengkuan sang suami, lalu mengambilkan sarapan yang tadi ia bawakan untuk Sean. Sean mencomot sepotong sandwich lalu memakannya. Pria itu tak melepaskan tatapannya dari sang istri, membuat Anaya menjadi salah tingkah. Sepulang kuliah nanti ke kantor ya sayang, ujar Sean saat Anaya mengsatu punggung tangannya. Lalu seperti biasa pria itu Sean mengecup kening dan bibir sang istri. Ya mas. Jawab Anaya tersenyum tipis. Mandi ya sayang. Aku sudah menyiapkan air panas buat kamu berendam di bathtub, ujar Sean lalu melangkah keluar kamar, meninggalkan sang istri yang tersenyum bahagia. Anaya segera berjalan ke kamar mandi dan benar saja sang suami telah menyiapkan air untuknya mandi lengkap dengan aroma terapis kesukaan Anaya. Setelah selesai mandi Anaya bersiap untuk berangkat ke kampus. Tentunya dengan sarapan lebih dahulu, karena wanita hamil itu belum makan apapun kecuali susu hamil, yang tadi pagi ia minum saat mengambilkan sarapan untuk Sean. Anaya pamit pada kakek mertuanya, dan langsung berangkat ke kampus diantar sopir pribadi sekaligus bodyguardnya. Nona, kita sudah sampai, ujar bodyguard itu lalu turun hendak membukakan pintu untuk Anaya. Stop, gak usah, biar aku buka sendiri, ucap Anaya diangguki oleh bodyguard itu. Anaya berjalan menuju kelasnya diikuti oleh bodyguardnya itu dari belakang. Gadis itu sedikit jengah dengan tatapan orang-orang padanya. Berjalanlah di sisiku, Siapa namamu? Tanya Anaya bingung dengan harus memanggil bodyguardnya itu dengan sebutan apa. Lola nona muda, jawab gadis bernama Lola itu sedikit menundukkan kepalanya. Oh ya Lola. Berjalanlah di sampingku. Dan satu lagi, jangan panggil aku nona muda, ujar Anaya yang sebenarnya risih dengan panggilan itu. Tapi nona, lakukan saja Lola, agar orang-orang tak mencurigaimu adalah bodyguardku. Bukankah kau di sini menyamar jadi mahasiswi juga kan? Ujar Anaya. Iya Anaya. Jawab bodyguard wanita itu yang bernama Lola. Mau jadi temanku? Tanya Anaya tersenyum hangat. Maaf Anaya, kita tak mungkin jadi teman, aku tahu batasanku di sini sebagai bodyguardmu, ujar Lola yang tahu diri tak mungkin ia berteman dengan istri bosnya. Yah, Anaya. Oh hai Arini. Sapa Anaya saat gadis itu menghampirinya. Hai Naya. Balas Arini lalu menatap gadis yang berada di samping Anaya. Kenalkan. Teman baru kita Lola, dan Lola ini temanku Arini, ujar Anaya memperkenalkan mereka berdua. Ke kelas yuk. Ajak Anaya diangguki keduanya. Saat memasuki kelas Anaya dihadang oleh gadis yang tempo hari mengganggunya. Gadis itu tersenyum miring dengan bersidekap di dada. Dia masih belum puas membuat Anaya malu, meski orang suruhan Sean sudah mengacaukan kedudukan ayahnya di anggota dewan. Gue mau lewat. Minggir lo. Ketus Arini yang kesal dengan gadis itu sengaja menghadapi mereka. Gue gak punya urusan sama lo, urusan gue sama teman lo, tunjuk gadis itu pada Anaya. Anaya menghela nafas panjang, ia ingin sehari saja ingin merasakan belajar, tanpa ada gangguan dari orang-orang yang membencinya. Mereka menjadi pusat perhatian,
ada yang menyayangkan tingkah gadis itu mencari masalah dengan keluarga alatas. Dan kamu, tampang doang sok polos tapi kelakuan minus, teriak gadis itu menunjuk Anaya. Turunkan tanganmu, ujar Lola menatap tajam gadis itu. Jangan ikut campur masalah gue, gak ada urusannya sama lo, maki gadis itu. Urusan dia menjadi urusanku juga, jadi jaga sikap Anda, ucap Lola menatap gadis itu dengan begitu dingin dan tajam. Lo, apa? Bab 56. Jangan ikut campur atau lo. Kau akan menyesal, Nona sudah berurusan dengan teman saya ini, ujar Lola dengan rahang yang mengeras. Cek. Gue cuma mau ngasih tahu kalian yang ada di sini kalau dia tak lebih dari seorang simpanan pengusaha, teriak gadis itu lantang. Pelak. Aku sudah memperingatkan kamu untuk berhenti mengganggu kakakku, desis Sina tiba-tiba menmaur gadis itu cukup keras. Lo, apa? Kamu tidak tahu siapa yang kau sebut simpanan pengusaha ini? Dia adalah nyonya dari Joseon Alatas, kakak kandungku, teriak Sina lantang. Tapi lo gak tahu kan kalau dia adalah simpanan pria lain, ejek gadis itu semakin berani. Tahu apa lo ucap Sina geram. Maling, teriak maling, ucap Anaya datar. Sina dan gadis itu menatap Anaya dengan kening berkerut. Sina bingung dengan perkataan kakak iparnya itu. Hehehe. Berniat mempermalukan orang lain, jangan sampai kamu malu sendiri dengan ucapanmu, ujar Anaya terkekeh geli. Kak, Nona. Anaya mengeluarkan ponselnya, dan memperlihatkan seorang gadis dengan pakaian minim, duduk di atas P4 engkuan seorang pria di sebuah klub. Gadis itu mematung dengan apa yang dia lihat. Kak, kamu dapat foto-foto dari mana? Tanya Sina. Seseorang yang mengirimkannya padaku, jawab Anaya datar. Ya, ada salah satu mahasiswi di kampus ini yang memberikan foto-foto, bahkan ada sebuah video panas ikut dikirim. Karena orang itu mengatakan kalau gadis ini masih berniat mempermalukan Anaya. Itu cuma editan. Kilah gadis itu. Editan ya. Bagaimana dengan video ini? Anaya hanya memperlihatkan sebuah video yang masih di-pause. Lo, aku tak mengenalmu sebelumnya, tapi kenapa kamu terus saja menggangguku, ujar Anaya. Bilang aja iri, sindir Sina. Bisa kita bicara sebentar, Nona? Tanya Lola dengan tatapan tajamnya. Gak. Ketus gadis itu dan segera berlalu, namun tangannya dicekal oleh Lola dengan cepat. Lepaskan aku. Desis gadis itu yang sudah tak punya muka lagi karena orang-orang menatapnya dengan sinis. Tidak semudah ini, setelah kau berusaha mempermalukan nona muda kami, ucap Lola mencengkram erat tangan gadis itu. Lola, sudah biarkan saja, ujar Anaya. Maaf nona, ini menjadi urusanku sekarang, ujar Lola menyeret gadis itu pergi bersamanya. Sina tersenyum puas melihat bodyguard pilihan papanya bekerja cukup baik. Sedangkan Anaya terlihat begitu cuek, begitu juga Arini yang dari tadi ingin ikut menyumpal mulut gadis itu dengan buku tebal miliknya. Semua orang kembali membubarkan diri setelah pertunjukan itu selesai. Sina memutuskan untuk kembali masuk ke kelasnya. Begitu juga dengan Anaya dan Arini memasuki kelasnya. Setelah menyelesaikan 2 mata kuliah, Anaya ingin ke kantor suaminya diantar oleh Sina, karena gadis itu juga diminta sang kakak untuk datang. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, mereka sampai juga di perusahaan Alatas. Karena Sina membawa mobil sangat lambat karena tak ingin calon ponakannya kenapa-napa. Anaya langsung menuju ruangan suaminya sedangkan Sina menuju ke ruangan yang diminta sang kakak. Anaya langsung masuk begitu saja tanpa mengetuk lebih dahulu. Wanita itu dikejutkan dengan pemandangan yang membuat darahnya mendidih.
Seorang wanita tengah mencoba mendekati suaminya. Kalian. Sean menatap ke arah Anaya yang sudah berkaca-kaca. Pria itu segera bangkit dari duduknya dan menghampiri sang istri. Sayang. Anaya tak mempedulikan Sean tatapan begitu tajam pada wanita itu. Anaya menghampiri wanita itu dengan bersidekap di dada. Harusnya ketuk pintu dulu baru masuk, dasar tidak sopan, gerutu wanita itu dengan pongahnya. Tujuannya datang adalah merayu Sean agar pria itu mau menandatangani kontrak kerja sama mereka. Apa kamu bilang? Geram Anaya menarik rambut gadis itu dengan sangat kuat. Pak Sean, tolong saya. Karyawan Anda berusaha menyakiti saya, teriak wanita itu. Sean tak peduli, justru ia tersenyum tipis melihat kelakuan sang istri. Elbu hamil jika cemburu begitu menakutkan. Anaya menghempaskan tubuh wanita itu ke atas lantai. Karyawan kamu bilang, ham. Yang Anaya dengan tatapan tajam. Kau, jauhkan tanganmu dari istriku, teriak Sean saat wanita itu akan menarik tubuh Anaya ke lantai. Apa? Stri? Gumam wanita itu. Kenapa? Ham. Kaget. Tanya Anaya. Pak, pergi dari sini dan kerja sama kita batal, ujar Sean dengan lantang. Wanita itu berusaha bangkit dari atas lantai, namun lengannya dicekal kuat oleh Anaya. Tidak semudah itu Ferguson, ucap Anaya. Anaya kembali menarik rambut wanita itu, dan mendorongnya menuju pintu masuk, hingga wanita itu terjerembab kembali di atas lantai disaksikan beberapa karyawan. Itu akibatnya menggoda suami orang, teriak Anaya. Sean hanya menonton melihat sang istri yang berusaha membasmi bibit pelakor. Pria itu tersenyum melihat sifat cemburu sang istri lebih menakutkan darinya. Anaya menghampiri sang suami, dengan tatapan yang sama. Senang dong ya digoda wanita cantik, sindir Anaya. Dek. Sean pikir Anaya hanya marah pada wanita itu, tapi juga pada dirinya yang tak merespon sedikitpun wanita itu mendekatinya. Bahkan ia tak sadar jika wanita itu hampir memeluknya karena fokus pada berkas yang tengah ia baca. Sayang. Aku gak tahu jika dia berusaha mendekatiku karena sedang fokus pada berkas yang aku baca, jawab Sean jujur. Bohong. Benaran sayang. Aku bukan laki-laki yang dengan mudah tergoda kecuali sama kamu, ucap Sean berusaha mendekati sang istri. Jika aku tadi gak datang Sean membungkam mulut sang istri dengan B1 birnya dan melu dengan lembut. Pria itu membawa sang istri duduk di atas pangkuannya. Jangan menduga sesuatu yang tak mungkin terjadi Naya, bisik Sean saat melepaskan P4 gutannya dan menatap bibir sang istri yang basah karena salivanya. Tapi, apa? Ham. Potong Sean. Aku takut kamu tergoda Mas, jeliri Anaya. Itu tak mungkin terjadi sayang. Hati aku sudah dimiliki kamu seutuhnya, jawab Sean mengecup punggung tangan Anaya dengan sayang. Janji. Janji, jawab Sean mantap. Oh ya Bumil, jika cemburu sangat menakutkan, ucap Sean terkekeh geli. Makanya jangan pernah bikin Bumil cemburu lagi, jawab Anaya. Tentu saja tidak sayang, jawab Sean. Mas. Tadi Lola. Kamu tenang saja, aku jamin gadis itu tak akan mengganggu kamu lagi, jawab Sean. Jangan bilang kamu. Aku tak sekejam itu sayang. Apalagi istriku ini sedang hamil, jawab Sean. Dari mana kamu dapat video itu? Tanya Sean. Salah satu temannya memberikan padaku Mas, jawab Anaya. Baiklah. Apakah tadi kamu datang bersama Sina? Tanya Sean. Ya, tapi dia ke. Aku tahu. Mau makan siang dengan apa Bumil cantikku ini, gemas Sean mencubit dagu Anaya. Gurame bakar, jawab Anaya.
Baiklah. Untuk minumannya? Tanya Sean. Jus jeruk aja mas, jawab Anaya diangguki oleh Sean lalu mengotak-atik ponsel miliknya untuk memesan makan siang mereka.